Yo Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di tangan saya ini kebetulan kita juga lagi di lokasi kita yang baru, yaitu Nordic by Founders. Itu adalah slow bar kita di daerah Citraland. Dan kali ini kita bakal nge-review yang buat saya istilah kata apa ya, dripper paling cantik di tahun 2024 sini, yaitu Oats Dripper. Nah ini contohnya, dari kotaknya ya udah tahu. Dan dripper ini sendiri aslinya buatan Thailand. Jadi kalau ditilik balik, ini mungkin adalah sebuah pengrajin yang umurnya mungkin udah 200 tahun di Thailand. Dan baru tahun 2024 ini mereka nge-launching dripper yang namanya Oats Dripper ini. Nah di sini bisa lihat sendiri ya, cakep banget. Tuh, dari dripper sendiri terus didesainnya seperti amplop zaman kerajaan. Dan di sini tuh ada keterangan fungsi dripper ini buat apa. Jadi nggak cuma cantik doang tapi fungsional. Terus nah, dia merasa nih kalau dibaca penjelasannya adalah dripper ini berfungsi untuk mengurangi astringency karena flow rate-nya akan lebih cepat dibandingkan dripper-dripper kebanyakan. Dan dripper ini juga punya fungsi bisa pakai paper flat bottom atau mau pakai paper cone. Dan ini dia drippernya. Nah, ya, cantik banget ya. Jadi dripper ini sendiri punya istilah kata ada dua jenis. Jadi yang special edition yang kayak begini, ke warnanya juga seperti ini, namanya warna nebula. Jadi ada warna yang translucent gini kayak biru, ungu, jadi seperti karakter di Marvel. Yang nebula, dia juga ada yang warna reguler atau warna susunya juga. Dan dripper ini juga memiliki keunggulan dia materialnya adalah bone china. Jadi kalau bone china keramik ini, kalau kalian mungkin udah nonton review kita yang DS Dripper, itu digunain untuk material keramik premium. Dan kalau ini klaimnya dia juga katanya dripper ini juga secara material dan color bisa bikin hasil ekstraksinya lebih clarity lagi. Habis gini kita bakal tes kira-kira fungsi dripper ini sesuai dengan janjinya atau enggak. Cuman kalau saya bilang sih ini salah satu dripper tahun 2024 atau selama saya jadi homebrewers yang paling cantik yang pernah saya pegang. Ya, stay tune, jangan kemana-mana. Jadi hari ini kita pakai kopinya dari Wisnu Aji, yaitu Flores Uwu, yang packagingnya baru banget. Makasih Mas Wisnu buat grand opening presentnya, gila. Sukses terus buat Kuslan Coffee Roastery, juara 3 World. Jadi kita pakai bell bloomingnya biasa aja, 36 gram. Kalau lihat dari flow rate-nya sendiri, dia ini kelihatannya memang sesuai promising ya, agak cepat flow rate-nya dibandingkan dripper biasanya. Tapi yang pasti sih dripper ini cakep banget. Apalagi yang biasanya aja udah cakep kayak warna susu gini, apalagi yang warna nebula ini. Kemudian kita pakai lagi dengan puringan kedua di 72. Yep, sesuai masih promising, tidak ada clogging. Kita lanjut lagi di puringan ketiga sampai 120. Nanti di 1 menit 20 mungkin kita akan pouring center pakai resep basic aja. Nanti kita bakal lihat kurang lebih drown down-nya tuh sampai di berapa. Yang pasti sih lumayan eye catching juga dripper ini. Jadi di pouringan terlambat 2 menit 10 kurang lebih mungkin sekitar 30 second lebih cepat. Sekarang kita bakal cek kalau aromanya kayak gimana. Jadi ini warnanya juga cakep banget. Oke, kalau saya nemu sih kayak Flores ini punya aroma seperti buah-buahan. Kalau karakter dominannya dia warna ungu. Terus saya sendiri bisa mungkin kayak dark grape, terus ada juga buah-buahan yang mateng gitu. Kalau deskripsi rasanya dari Mas Wisnu, starfruit, berries, dan karamel. Yuk, saya kurang paham juga apakah mungkin karena perubahan dari dripper ini, tapi kalau saya sih lebih merasanya
Dia lebih ke karakter buah-buahan yang gelap dibandingkan ke starfruit. Berriesnya juga ke berries yang kayak blackberry kayak gitu. Terus kita bakal coba flavornya kayak gimana. Pakai cangkir tulipa yang punya fungsi bibir tipis tebal. Asik juga, jadi karakternya dia kayak lebih sweet di depan, acidity-nya bagus. Belakangnya emang ada intensity, tapi kayaknya akan declining seiring penurunan suhu. Menarik juga. Terus gini kita bakal bahas kurang lebih kira-kira apa sih kekurangan dari dripper ini. Oke, jadi setelah kita coba ngebrew, ya lumayan interesting juga sih untuk hasil dripper ini. Dan kalau yang artisan series seperti ini itu agak berbeda sama yang normal series kayak gini. Jadi ini satu artis mewarnai satu dripper, jadi pasti hasilnya ada perbedaan di motif atau coloringnya. Nah, kejelekannya kurang lebih apa? Yang pasti saya merasa ini agak ringkih. Jadi walaupun dia materialnya bagus banget, tapi saya merasa dia agak ringkih. Terus pada saat saya coba, misalkan dia pakai paper filternya yang wave gitu ya. Nah, pada saat kita coba pakai paper yang wave ini, dia lebih cocok sebenarnya di paper 02 yang cone. Karena pada saat kita pakai wave, dia tidak sebagus dan agak susah untuk ngelipat papernya di situ. Terus kemudian yang pasti harganya mahal. Jadi kalau buat yang biasa ini harganya mungkin di sekitar 1 jutaan. Ini kita jual juga di Nordic Founder di Jalan Citraland. Kalau kalian pengen meminangnya, untuk yang artisan sendiri mungkin akan lebih mahal 200-300 ribu. Dan saya khawatirnya kalau kalian pakai misalkan di kejuaraan seperti IBRC atau di kejuaraan yang menuntut open service yang harus menyeduh 3 secara konsisten, sepertinya dripper ini akan ada perbedaan suhu karena ini kan istilah kata bikinannya handmade gitu. Dan yang pasti sih kalau kalian pajang di coffee shop, dripper ini sih bakal jadi eye catching banget sih. Istilah kata orang pasti tahu ini dripper harganya pasti lumayan mahal gitu. Jadi bisa rawan hilang juga. Dan roastingan Mas Wisnu Aji seperti sudah pakai loring. Jadi tadi walaupun dia lebih pada saat panas dia lebih ke arah buah-buahan yang gelap, yang sekarang ini dia lebih ke acidity kalau saya ngerasain. Jadi starfruitnya lebih keluar pada saat ke warm to cold. Saya pribadi belum bandingin apakah memang ini adalah dari drippernya sendiri bisa bikin nuansa lebih gelap. Yang pasti sih dapat manis sama acidity-nya juga bagus. Nah sekarang suhunya udah mulai mencapai suhu ke cold. Kita bakal nyobain lagi. Ya pada saat cold balik lagi ke nuansanya ke buah-buahan yang lebih gelap. Dan ada astringency juga naik sedikit gitu. Overall dripper tercantik tahun 2024 bisa saya nobatin buat Oats dripper ini. Dan dia pasti bakal keluar dripper-dripper seri lainnya. Sementara gitu untuk review dripper kali ini. Kalau kalian ada dripper lain yang mungkin pengen kita review, karena istilah kata perkembangan dripper ini banyak banget ya, bisa like, subscribe, komen di bawah ini. Sampai jumpa.